Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maruf Abdullah dari kelas B semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum senyawa fenol. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama tinjauan pustaka, terus tujuan, yang ketiga metode kerja, yang keempat pembahasan dan kesimpulan. Tinjauan pustaka. Senyawa fenol merupakan senyawa yang berasal dari tumbuhan atau senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena. Senyawa fenol banyak digunakan dalam bidang industri seperti dalam industri petrokimia, agrokimia, serta dalam industri plastik. Fenol merupakan senyawa yang sangat mudah menguap atau bersifat volatil, memiliki tingkat kelarutan yang tinggi dalam air, dan termasuk senyawa yang mudah terbakar. Senyawa fenol dapat diperoleh dari reaksi antara klorobenzena dengan natrium hidroksida, oksidasi toluena, serta sintesis dari benzena dan propilena. Manfaat dari senyawa fenol antara lain digunakan sebagai bahan peledak, pewarna, pestisida, dan dalam produksi tekstil. Tujuan yang pertama itu untuk menguji kelarutan dan keasaman fenol. Yang kedua, untuk menguji reaksi fenol dengan NaOH. Yang ketiga, untuk menguji reaksi fenol dengan besi 3 dan air brom. Metode kerjanya yaitu alat dan bahan. Alat yang pertama tabung reaksi, kedua pipet tetes, ketiga penangas air, yang keempat pH universal atau kertas dan kertas lakmus. Bahannya yang pertama fenol, yang kedua air suling atau aquades, yang ketiga NaOH, yang keempat FeCl3, yang kelima air brom. Prosedur kerja uji kelarutan dan keasaman fenol. Masukkan kurang lebih 1 mili air suling ke tabung reaksi 1, lalu ditambahkan fenol ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, diuji keasaman larutan fenol dengan pH universal, kemudian diamati. Prosedur kerja uji reaksi fenol dengan NaOH. Yang pertama, masukkan 1 mili larutan fenol, terus dimasukkan tetes demi tetes larutan NaOH. Yang terakhir, diamati dan catat larutan yang terbentuk. Yang ketiga yaitu prosedur kerja uji reaksi fenol. Yang ketiga itu prosedur kerja uji reaksi fenol dengan besi 3 dan air brom.
Yang pertama dimasukkan larutan fenol ke tabung reaksi 1 dan 2, terus ditambahkan tetes demi tetes air brom pada tabung 1 dan FeCl3 pada tabung 2. Lalu amati dan catat. Pada tabung 2 ditambahkan tetes demi tetes HCl. Lalu amati dan catat warna yang terbentuk. Data pengamatannya. Uji kelarutan dan keasaman fenol. Pada tabung 1 yang diisikan fenol, lalu ditambahkan air suling, membentuk 2 fase. Yang pertama kuning keruh dan kuning. Dan pada uji menggunakan pH universal itu didapati pH yaitu 3. Pengamatan yang kedua, reaksi fenol dengan NaOH. Pada tabung 1 yang diisikan fenol, lalu ditambahkan NaOH, pengamatan yang didapat yaitu berwarna kuning dan terbentuk kristal. Pengamatan pada reaksi fenol dengan besi 3 dan air brom. Pada tabung 1 yang diisikan fenol dan ditambahkan air brom, itu membentuk 2 layer. Sedangkan pada tabung 2 yang ditambahkan FeCl3 lalu ditambahkan HCl, itu menjadi warna hitam pekat dan terbentuk kristal. Pembahasan. Uji kelarutan keasaman fenol. Dimasukkan fenol ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan kurang lebih 1 mili air suling, lalu diamati. Dari data yang diperoleh, fenol larut dalam air, yaitu ditunjukkan dari warna fenol yang keruh, menandakan larut dengan sempurna. Untuk uji keasaman menggunakan pH universal, sebelumnya fenol yang telah larut dengan air suling dan tempelkan kertas pH ke tabung reaksi, dan hasil yang didapat yaitu fenol memiliki pH 3 yang menandakan asam. Pembahasan reaksi fenol dengan NaOH. Dimasukkan tetes demi tetes larutan NaOH ke tabung reaksi yang telah berisi fenol. Setelah itu diamati dan hasil yang diperoleh fenol memiliki satu fase yang berarti hasil positif atau larut. Hal ini disebabkan fenol memiliki sifat polar dan mampu larut dalam NaOH dengan pelepasan sebuah proton menjadi suatu anion yang terlarut dalam NaOH dan akan bereaksi dengan pelarut menjadi natrium fenoksida. Pembahasan reaksi fenol dengan besi 3 dan air brom. Yang pertama dengan air brom. Larutan fenol dalam tabung reaksi 2 diencerkan hingga melarut semua dan dituangkan sebagian larutan ke dalam tabung reaksi 1. Ditambahkan tetes demi tetes air brom ke dalam tabung 1. Warna air brom yang menguning dan fenol yang kejinggaan jika direaksikan akan menguning, dan hasil yang diperoleh terdapat gumpalan berbentuk bola kecil berwarna kuning di antara 2 fase yang terbentuk, dan terdapat endapan putih di dasar tabung reaksi, dan saat itu juga terjadi reaksi substitusi fenol dengan brom yang akhirnya menghasilkan senyawa aromatik dengan atom Br pada ikatan karbon cincin aromatik. Dengan besi 3, pada tabung reaksi 2 ditambahkan FeCl3 setetes demi tetes
Lalu setelah diamati dan dicatat larutan yang terbentuk, ditambahkan tetes demi tetes HCl pada tabung reaksi 2. Setelah diamati, hasil yang diperoleh senyawa fenol terjadi perubahan warna menjadi hitam pekat yang menunjukkan hasil yang positif. Perubahan warna larutan menjadi hitam mengindikasikan terdapat gugus aromatik dan juga terbentuk gumpalan-gumpalan kecil berwarna hitam. Ini adalah reaksi-reaksi antara fenol dan beberapa reaksinya. Yang pertama, reaksi fenol dengan NaOH. Yang kedua, reaksi fenol dengan air brom. Yang ketiga, reaksi fenol dengan FeCl3. Kesimpulan. Yang pertama, senyawa fenol larut dalam air. pH keasaman fenol yaitu 3. 2. Dengan NaOH menyimpulkan bahwa senyawa fenol mengandung gugus hidroksil yang akan bereaksi dengan natrium. Yang ketiga, reaksi fenol dengan air brom membuat senyawa kompleks yang memiliki Br yang terikat posisi orto dengan gugus aromatik. Yang keempat, reaksi fenol dengan besi 3. Klorida dapat diselesaikan dengan konklusi bahwa fenol memiliki gugus aromatik. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.